Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 3. Tentu saja Beili dan Quilan mengenal baik suara ini dan mereka cepat meloncat mundur tanpa menoleh. 3 orang pengemis yang tidak mendengar seruan tadi, mendesak maju. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat dan 3 orang kakek itu berhenti bergerak dan telah menjadi kaku seolah-olah mereka berubah menjadi arca batu. Tanpa dapat mereka lihat, jalan darah mereka telah ditotok oleh ujung lengan baju Xian Eng yang kini sudah berdiri di depan mereka dengan sikap bengis. Pada saat itu, terdengar bunyi angin menyambar. Belasan buah senjata rahasia berbentuk pisau, dan besi bintang menyambar ke arah Beili, Quilan, Xian Eng, dan juga ke arah 3 orang pengemis yang berdiri kaku. Beili dan Quilan melihat datangnya senjata rahasia yang membawa angin ini, maklum bahwa senjata itu digerakkan oleh tangan yang lihai, maka tidak berani menyambut dan cepat mengelak. Akan tetapi Xian Eng lalu mengebutkan kedua tangannya ke depan dan belasan batang senjata rahasia yang menyambar ke arahnya dan ke arah 3 orang pengemis tua runtuh terpukul oleh hawa pukulan kedua tangannya. Dari balik pohon meloncat keluar 5 orang kakek pengemis pula, akan tetapi mereka ini berbeda dengan yang 3 tadi. Kalau 3 orang kakek pertama berpakaian butut kotor, adalah 5 orang ini berpakaian bersih, sungguh pun bertambal-tambalan seperti halnya para pengemis yang mengeroyok Tang Sun. Wanita iblis, berani kau? Hanya sampai sekian saja bentakan seorang di antara mereka karena tiba-tiba tubuh Xian Eng lenyap berkelebat ke depan dan 5 orang itu menggerakkan kaki tangan hendak melawan bayangan yang tiba-tiba menyambar. Namun sia-sia belaka karena tahu-tahu mereka ini pun sudah berdiri kaku seperti patung, persis seperti keadaan 3 orang kakek baju butut. Melihat munculnya 5 orang pengemis baju bersih ini, baru Beili sadar akan perbedaan antara 5 orang pengemis ini dan 3 orang pengemis yang tadi datang lebih dulu. Pakaian mereka. Pakaian 5 orang pengemis yang datang belakangan ini serupa dengan pakaian para pengemis yang mengeroyoknya, yang membunuh suaminya. Adapun pakaian 3 orang pengemis yang mengeroyoknya, sama butut dengan pakaian suaminya. Teringatlah ia akan cerita suaminya tentang golongan putih yang berpakaian butut dan golongan hitam yang berpakaian bersih. Kini melihat Kam Xian Eng memandang kepada 3 orang pengemis baju butut dengan mata beringas, ia cepat meloncat maju dan berkata, "Xian Kounio, jangan bunuh mereka ini." Kam Xian Eng tanpa menoleh bertanya, suaranya dingin dan ketus, "Apa yang terjadi di sini?" Beili yang teringat kembali kepada suaminya, tidak menjawab melainkan berlutut lagi di depan mayat suaminya sambil menangis. Quilan maklum bahwa bibinya dan juga gurunya itu sedang marah, maka ia cepat maju mewakili Beili dan bercerita singkat. "Bibi Beili dan aku sedang memetik bunga ketika kami mendengar suara orang bertempur di sini. Ternyata yang bertempur adalah suami Bibi Beili dikeroyok pengemis-pengemis baju bersih sampai terluka dan tewas. Bibi Beili dan aku berhasil mengusir dan membunuh beberapa orang pengemis baju bersih, dan sebelum mati suami Bibi Beili sempat bercerita bahwa dia adalah anggota pengemis baju butut. Kemudian muncul 3 orang kakek pengemis baju butut ini yang lancang menyerang Bibi Beili dan aku. Agaknya mereka bertiga ini masih segolongan dengan suami Bibi Beili. Dan 5 orang kakek yang datang belakangan ini agaknya hendak membalaskan kematian anak buah mereka." Xian Eng mendengar ini, melirik ke arah Beili dengan wajah yang tertutup tirai sutera itu sedikit pun tidak berubah, tetap dingin dan keras. Tiba-tiba tangannya bergerak ke punggung, sinar terang berkelebatan disusul jerit-jerit kesakitan dan 8 orang pengemis yang masih berdiri kaku itu kini telah buntung semua tangan kanannya. Entah kapan Xian Eng menggunakan pedang, entah kapan mencabutnya, dan menyarungkannya kembali, tak dapat diikuti pandang mata para pengemis itu sehingga biarpun mereka menanggung luka hebat dan nyeri, mereka masih terbelalak kaget dan gentar. 3 orang pengemis tua baju butut itu adalah tokoh-tokoh Hong Sim Kaipang sedangkan 5 orang pengemis baju bersih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka pula dari perkumpulan golongan hitam. Di dalam dunia Kangou, terutama dunia para pengemis Kangou, mereka 8 orang ini merupakan orang-orang terkenal dengan ilmu silat mereka yang tinggi. Akan tetapi kini, dalam tangan wanita berkerudung yang cantik dan aneh itu, mereka sama sekali tidak berdaya, dipermainkan seperti tikus-tikus dipermainkan kucing. "Oh, Kounio, jangan." Beili yang mendengar jerit mereka dan mengangkat muka, segera meloncat bangun.
Tiga orang lokai ini adalah orang-orang segolongan mendiang suami saya. Xian Eng mendenguskan suara dari hidung. Kuilan segera berkata, Bibi Beili, tiga orang jembel tua ini biarpun segolongan dengan suamimu, namun mereka datang-datang menyerang kita. Pasti bukan orang baik-baik. Sudah sepatutnya Bibi Xian memberi hukuman. Kakek pengemis baju butut yang bertahi lalat di bawah hidungnya, terdengar menarik napas panjang. 8 orang ini biarpun tertotok tak mampu bergerak, akan tetapi yang kaku hanyalah kaki tangan, sedangkan anggota tubuh yang lain tidak. Sehingga mereka masih mampu bicara. Kami tiga orang tua bangka memang telah berlaku ceroboh, tidak mengenal orang dan tidak dapat membedakan mana kawan mana lawan. Kehilangan tangan ini sudah sepantasnya. Konio, harap sudi mengampuni mereka. Tentu tadi mereka menyangka bahwa sayalah yang membunuh saudara mereka ini, padahal dia ini, Tang Sun, suamiku. Kuilan bebaskan mereka. Xian Eng menggerakkan kepalanya ke arah tiga orang pengemis baju butut. Sebagai seorang murid yang amat tekun dan amat cerdik, tentu saja Kuilan sudah pula membaca dan mempelajari isi kitab Im Yang Tiam Hoat, sebuah kitab pusaka dari Xiao Limpai yang dahulu dicuri oleh Tok Xiao Kui dan terjatuh ke tangan Xian Eng. Dan tentu saja ia dapat pula membebaskan pengaruh totokan ilmu menotok jalan darah ini. Dihampirinya tiga orang kakek itu dan dengan sebuah jari telunjuk kanan, ditotoknya punggung belakang pusar mereka sambil tangan kirinya tidak lupa menampar belakang kepala. Sebetulnya tamparan belakang kepala ini tidak ada hubungannya dengan pembebasan totokan, anak tetapi dasar anak nakal. Ia hendak melampiaskan kemendongkolan hatinya kepada tiga orang kakek pengemis itu dalam kesempatan ini. Kembali tiga orang kakek ini terkejut sekali. Mereka adalah ahli-ahli silat tingkat tinggi dan tahu banyak tentang seluk-beluk ilmu Tiam Hiat Hoat, menotok jalan darah. Akan tetapi selama hidup mereka, baru sekali ini mereka tahu ada ilmu menotok jalan darah yang pembebasannya diharuskan menempiling kepala segala. Makin gentarlah mereka terhadap Xian Eng, dan cepat-cepat mereka menggunakan tangan kiri untuk menotok lengan kanan, menghentikan jalan darah agar darah yang mengalir keluar dari pergelangan tangan yang buntung itu berhenti. Kemudian, sejenak mereka memandang kepada Xian Eng, dan pengemis tua bertahi lalat segera menjura, diturut dua orang temannya dan bertanya, kami bertiga dari Hong Sim Kaipang telah menerima petunjuk Kounio, Nona, semoga lain kali kami akan dapat membalas kebaikan ini. Sudilah Kounio memberitahukan nama yang mulia dan tempat tinggal. Xian Eng tersenyum, senyum yang dingin dan mendirikan bulu roma. Suaranya halus merdu akan tetapi juga mengandung hawa dingin yang menyeramkan ketika ia berkata, aku Kam Xian Eng dan tinggal di hutan ini. Kalau belum puas, boleh suruh ketua Hong Sim Kaipang datang. Pergilah. Tiga orang pengemis tua itu menjura lalu menghampiri mayat Tang Sun, akan diambilnya. Beili maju hendak mencegah akan tetapi Xian Eng menghardiknya, penci Beili, mundur kau. Beili terkejut sekali dan segera meloncat mundur, wajahnya pucat dan air matanya bercucuran ketika ia melihat mayat suaminya dibawa pergi oleh tiga orang kakek pengemis itu. Tiga orang ini memandang sebentar kepada Beili dengan pandang mata kasihan, lalu menghela napas dan pergi dari tempat itu dengan langkah lebar sambil membawa mayat Tang San. 5 orang pengemis tua baju bersih itu tadinya terkejut dan khawatir sekali mendengar bahwa anggota Hong Sim Kaipang yang terbunuh adalah suami wanita yang tak tertutup mukanya. Akan tetapi, melihat sikap Beili dan mendengar bentakan wanita yang berkerudung dan mengaku bernama Kam Xian Eng itu, mereka menjadi lega hati. Jelas bahwa biarpun wanita yang kedua itu mempunyai suami anggota Hong Sim Kaipang, namun si wanita aneh yang sakti itu sama sekali tidak bersahabat dengan Hong Sim Kaipang. Biarpun tubuh mereka masih kaku dan tak mampu bergerak, namun pengemis yang tertua di antara mereka, yang hidungnya bengkok seperti hidung kukuk beluk berkata merendah, mohon maaf sebanyaknya kepada Cian Pui yang mulia. Karena tidak tahu dan belum mengenal, Boan Pui berlima berani amat lancang memasuki wilayah Cian Pui. Hendaknya Cian Pui memaklumi bahwa Boan Pui berlima adalah pimpinan perkumpulan pengemis Hek Peng Kaipang, perkumpulan pengemis Garuda Hitam, yang masih berada di bawah lindungan yang mulia Butek Siulam. Maka Boan Pui berlima mengharap sudilah kiranya Cian Pui melihat muka Ciang Bunjin, pemimpin besar, Butek Siulam untuk mengampuni dan membebaskan Boan Pui berlima. Xian Eng mengerutkan keningnya. Diam-diam ia merasa geli mendengar betapa 5 orang kakek itu menyebutnya Cian Pui, sebutan bagi tokoh-tokoh tinggi dunia persilatan dan menyebut diri Boan Pui,
sikap yang amat merendahkan sekali. Akan tetapi ia heran mendengar nama Butek Siulam, laki-laki tampan tanpa tanding. Siapakah itu? Sudah terlalu lama ia mengasingkan diri sehingga tidak melihat perubahan di dalam dunia Kang Ou, tidak mengenal tokoh-tokoh barunya. Siapakah dia yang berjuluk Butek Siulam itu? Tanyanya tanpa disengaja karena pertanyaan dalam hati ini terlontar keluar melalui bibirnya. 5 orang pengemis tua baju bersih itu saling pandang dengan heran dan juga kecewa. Benarkah ada orang di dunia Kang Ou ini yang belum mengenal nama Butek Siulam? Dan wanita aneh ini demikian sakti. Tapi mungkin belum memasuki dunia Kang Ou. Karena ini, si hidung bengkok segera berkata, sengaja mengangkat-angkat nama besar Butek Siulam untuk menimbulkan kesan mendalam. Beliau adalah tokoh tertinggi di dunia Kang Ou yang datang dari dunia barat. Semua perkumpulan pengemis baju bersih berada di bawah perlindungan beliau, dan Bo An Pui yakin bahwa kelak beliaulah yang akan menjadi pemimpin besar semua Kaipang. Juga dalam pemilihan tokoh-tokoh terbesar untuk memilih jagoan yang Tian Hiteit, di seluruh dunia nomor 1, yang akan diadakan di puncak Cheng Leongshan pada malam tahun baru nanti, sudah dapat dipastikan bahwa Chiang Bunjin Butek Siulam yang akan keluar sebagai juara, jagoan di antara segala datuk. Tapi, kecuali kalau Chiang Kue ikut pula dalam kejuaraan itu, keadaan akan makin ramai. Demikian tambah si hidung bengkok ketika melihat wajah di balik kerudung itu kelihatan tak senang. Aku tidak peduli segala macam Butek Siulam. Kalian berlima sudah lancang berani menyerangku, berani memandang sebelah mata. Karena itu, kalian baru boleh pergi kalau kalian suka mencongkel keluar sebuah biji mata kalian. 5 orang pengemis itu terbelalak, dan muka mereka pucat. Keringat dingin mengalir keluar membasahi jidat dan leher. Sebuah biji mata disuruh congkel keluar. Siapa yang sudi? Sebelah tangan sudah dibuntungkan, kini sebelah mata diminta lagi. Mana ada aturan begini Bo Cheng Li, kurang ajar? Wanita aneh ini tidak takut kepada Butek Siulam, berarti belum mengenal. Kalau belum kenal, belum tentu wanita ini benar-benar sakti. Agaknya hanya memiliki ilmu Tiam Hiat Hoat yang aneh sehingga mereka tadi menjadi korban totokan sebelum dapat bergerak banyak dan sebelum melihat sampai di mana tingkat ilmu kepandaian wanita berkerudung itu. Karena tidak terdapat jalan lain untuk menghindarkan diri daripada ancaman congkel mata, si hidung bengkok lalu berkata, nadanya sengaja dikeluarkan untuk mengejek. Sebagai orang-orang Kang Ou kami tahu bahwa hukumnya adalah siapa kuat dia menang dan siapa kalah harus tunduk. Sayang sekali bahwa kami belum merasa dikalahkan, hanya dibuat tidak berdaya oleh serangan gelap. Sebagai tokoh-tokoh Hek Pengkaipang, kami mengandalkan keselamatan nyawa kami di ujung pedang. Siapa tahu, sebelum kami sempat mencabut pedang, kami mengalami penghinaan. Kalau sudah tertotok seperti ini, bicara pun kami tak berhak. Seorang kanak-kanak yang masih ingusan sekalipun dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap kami. Akal si hidung bengkok ini berhasil baik sekali. Sian Eng menjadi merah mukanya dan sekali tubuhnya bergerak, tampak bayangan putih berkelebat. Ujung lengan bajunya menyambar dan 5 orang kakek itu merasa betapa punggung belakang pusar mereka tertotok yang membuat tubuh mereka pulih seperti biasa. Serentak mereka berlima mencabut pedang dan membuat gerakan keliling, mengurung wanita berkerudung itu. Sian Eng yang berdiri di tengah-tengah dalam keadaan terkurung, hanya memandang tanpa mengubah kedudukan badan dan tanpa menoleh. Hanya sepasang matanya di balik kerudung hitam itu yang melirik ke kanan-kiri, kemudian tampak giginya berkilat putih ketika ia berkata, kalian telah bebas. Pedang telah dicabut. Tidak lekas mencokel mata kanan kalian. Tunggu apa lagi? Ucapan yang menyakitkan hati ini merupakan komando bagi 5 orang kakek pengemis itu untuk menerjang dengan hebat. Sian Eng dalam keadaan terkepung dan 5 orang itu melakukan serangan berbareng. 5 buah pedang dengan tusukan dan bacokan kilat mengarah tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh dan 5 orang pengemis terkejut ketika melihat bayangan putih melesat cepat dari tengah kepungan dan benar saja, ketika mereka melihat, ujung pedang mereka hanya mengenai tempat kosong dan 5 buah pedang mereka hampir beradu sendiri dengan kawan. Cepat mereka menengok dan kiranya Sian Eng telah berdiri sambil bertolak pinggang di sebelah kiri sambil tersenyum mengejek. Pengemis hidung bengkok yang berdiri paling dekat, cepat menerjangnya dengan pedang, diikuti oleh teman-temannya yang kini tidak mengurung lagi. Inilah yang dikehendaki Sian Eng, yaitu agar 5 orang pengeroyoknya itu menyerangnya dengan susul-menyusul, tidak berbareng seperti tadi.
Begitu pedang si hidung bengkok menyambar, ia menggerakkan lengannya secara aneh. Pedang menusuk datang dan terdengarlah jerit mengerikan disusul robohnya tubuh pengemis hidung bengkok. Xian Eng tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuhnya terus bergerak ke depan dan jerit kesakitan susul menyusul sehingga akhirnya 4 orang pengemis yang lain juga roboh. Hanya beberapa puluh detik saja terjadinya. 5 orang pengemis itu sendiri tidak tahu benar apa yang terjadi. Ketika mereka menyerang secara mendadak pedang mereka membalik dan mencokal mata mereka sendiri, mata kanan. Kini Xian Eng berdiri tegak, memandang 5 orang pengemis itu yang merangkak bangun sambil merintih-rintih. Tangan kanan mereka sebatas pergelangan telah buntung. Tadi mereka menggunakan tangan kiri untuk bermain pedang, siapa kira, secara aneh sekali wanita sakti itu telah membuat pedang mereka membalik dan mencokal keluar biji mata kanan mereka dengan pedang mereka sendiri. Setelah mereka mampu berdiri, 5 orang pengemis tua yang terluka parah itu, berdiri memandang Xian Eng dengan mata sebelah mereka, memandang penuh kemarahan dan kebencian. Pergilah kalau tidak ingin mampus. Xian Eng berkata dingin. 5 orang pengemis itu ingin sekali menerjang mengadu nyawa. Akan tetapi kini maklumlah mereka bahwa terhadap wanita aneh ini mereka tidak berdaya sama sekali. Si hidung bengkok sambil meringis menahan sakit berkata, akan kami laporkan bahwa engkau menantang Ciang Bujin kami Butek Siulam. Boleh. Suruh dia datang ke sini, akan kubuntungi kedua tangannya dan kucongkel keluar kedua biji matanya. Bentak Xian Eng. 5 orang itu terkejut. Benar-benar wanita ini sudah gila, berani mengeluarkan kata-kata seperti itu terhadap Butek Siulam yang sakti seperti dewa. Tunggulah dan kalau memang berani, datanglah kelak di puncak Cheng Leong San. Xian Eng hanya tersenyum dan memandang 5 orang itu yang pergi sambil meringis kesakitan. Setelah keadaan menjadi sunyi, barulah Xian Eng menoleh kepada Bei Li dan membentak, apakah engkau hendak pergi pula meninggalkan aku? Di dalam suaranya terkandung ancaman maut. Bei Li menggeleng kepala, menyusut air matanya. Pergi kemana? Suamiku telah mati, tidak, aku tidak akan pergi dari sini, kecuali pergi ke akhirat. Tidak ada lagi yang kuharapkan. Mendengar jawaban ini, Xian Eng mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh mendirikan bulu roma. Kuilan mengerutkan keningnya, akan tetapi ketika melirik ke arah Bei Li, ia melihat wanita itu memandang kepadanya dan tahulah ia bahwa Bei Li diam-diam amat mengharapkan agar kelak dapat bertemu dengan puteranya yang bernama Haulam. Dan gadis ini, biarpun tidak mendengar kata-kata keluar dari mulut Bei Li, dapat menduga, bahkan berjanji dalam hatinya bahwa kelak ia akan bantu mencari putera yang hilang itu. Semenjak terjadi peristiwa itu, Kuilan belajar makin tekun dan giat karena ia maklum bahwa ilmu kepandaian tinggi merupakan modal terutama baginya untuk kelak mencari orang tuanya dan untuk membantu Bei Li mencari putranya yang bernama Tang Haulam. Dan semenjak terjadinya peristiwa itulah nama Kam Xian Eng dikenal di dunia Kang Ou sebagai seorang tokoh yang aneh dan luar biasa, serta memiliki ilmu kesaktian yang dahsyat pula. Hal ini menyebabkan semua orang menjauhkan diri dari hutan itu, yang dianggap sebagai hutan iblis dan tak seorang pun berani memasukinya. 5 tahun kemudian, seorang gadis berusia 19 tahun berjalan seorang diri di kaki Gunung Luliangsan, di sebelah barat kota Taigoan. Gadis remaja ini cantik sekali dan amat manis. Bentuk mukanya lonjong, dagunya meruncing, dengan kulit muka yang halus dan putih seperti susu, dihias warna merah jambu di kedua pipinya, warna merah karena sehat. Mulutnya kecil dengan bibir selalu tersenyum, bibir merah membasah dan segar. Rambutnya agak awut-awutan, tidak disisir rapi, namun menambah keluasan dan keayuannya. Tubuhnya sedang dan ramping, agak kurus akan tetapi dengan lekuk lengkung tubuh yang menonjolkan kewanitaannya. Pakaiannya berwarna merah muda, dengan ikat pinggang merah tua. Sebatang pedang tergantung di pinggangnya dan gagang pedang ini dihias sebuah mutiara yang besar, mutiara berwarna hitam berkilauan. Gadis jelita ini bukan lain adalah Kam Kuilan. Sudah setengah tahun ia merantau meninggalkan hutan iblis. Setengah tahun yang lalu, bibinya, juga gurunya, Kam Xian Eng telah pergi bersama Sumakiat. Aku pergi bersama Su Hengmu. Kau tidak boleh ikut, Kuilan. Akan tetapi kalau engkau mau pergi merantau, terserah. Engkau sudah cukup dewasa dan kuat untuk menjaga diri. Demikian pesan Xian Eng secara singkat. Adapun Sumakiat tersenyum-senyum, agaknya hendak menggoda semuanya itu yang tidak boleh ikut pergi. Memang,
Biarpun usianya sudah 20 tahun, Sumakiat yang kini juga memiliki ilmu kepandaian tinggi itu kadang-kadang sikapnya seperti kanak-kanak saja. Bibi, saya hanya minta agar sebelum Bibi pergi, Bibi suka memberi sedikit keterangan kepadaku. Xian Eng tersenyum di balik kerudung hitamnya. Keterangan tentang ayah bundamu, bukan? Kuilan terkejut dan melirik ke arah Beili yang juga berdiri di situ dan yang menjadi kaget pula. Jangan kira bahwa aku tidak tahu akan persekutuan kalian beberapa tahun yang lalu. Enci Beili, suamimu telah mati, anakmu hilang. Kalau dia memang anak berbakti, tentu dia akan datang mencarimu kelak. Kuilan, kalau kau hendak mencari ibumu, pergilah ke Hitan. Ibumu adalah adik angkatku, yaitu Ratu Yalina di Hitan. Tentang ayahmu. Hai Hik, kau tanya saja kepada ibumu yang manis itu. Demikianlah. Setelah Xian Eng bersama Sumakiat pergi, Kuilan lalu pergi pula meninggalkan hutan di mana ia hidup selama 18 tahun. Ia menasihati Beili agar tinggal di dalam istana bawah tanah saja, menanti kembalinya mereka dari perantauan. Ia berjanji akan mencari keterangan di dunia luar tentang Tang Haulam. Dengan kawan pedang pusaka pemberian bibinya, Kuilan melakukan perjalanan seorang diri. Tujuan perjalanannya tentu saja di Hitan di sebelah utara. Akan tetapi ia tidak tergesa-gesa, melakukan perjalanan seenaknya. Hal ini bukan saja karena ia memang hendak menikmati keadaan kota dan dusun yang dilaluinya, juga terutama sekali karena hatinya merasa amat kecewa ketika mendengar keterangan gurunya bahwa dia sebetulnya anak Ratu Hitan. Anak Ratu? Akan tetapi ratunya bangsa Hitan yang dianggap sebagai bangsa yang setengah liar di utara. Dan kalau dia benar anak ratu, mengapa sampai diberikan kepada gurunya? Kalau benar ibunya itu, Ratu Hitan, adalah adik angkat gurunya, tentu dia telah diberikan kepada bibi itu untuk dilatih ilmu silat. Alangkah tega hati ibu kandungnya itu. Berarti tidak sayang kepadanya. Karena pikiran inilah maka Kuilan tidak sangat bernafsu untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang menjadi ratu di Hitan. Pada pagi hari yang cerah itu, Kuilan berjalan di kaki Bukit Luliangsan, menikmati keindahan alam yang mandi cahaya matahari pagi. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara orang bertanding di sebelah depan. Hatinya tertarik dan ia mempercepat langkahnya. Ketika tiba di sebuah belokan, ia melihat dua orang tengah bertanding hebat. Yang seorang bersenjata pedang, yang kedua bersenjata tongkat butut. Di sekeliling tempat pertandingan itu, berdiri pula beberapa orang dengan tegak dan penuh perhatian menonton jalannya pertandingan. Melihat betapa dua orang yang bertanding, juga mereka yang berdiri menonton, semua berpakaian pengemis, teringatlah Kuilan akan peristiwa di hutan iblis pada 5 tahun yang lalu. Yang bersenjata tongkat butut adalah seorang kakek pengemis berpakaian butut dan di situ masih ada 3 orang temannya yang kurus-kurus dan tua berdiri menonton. Adapun lawannya, yang berpedang, adalah seorang pengemis pakaian bersih, sedangkan agaknya 4 orang yang berdiri menonton di sebelah kiri adalah teman-temannya, sungguh pun hanya 2 di antara mereka yang berpakaian pengemis baju bersih. Pertandingan itu cukup seru dan dari gerakan mereka tahulah Kuilan bahwa mereka yang bertanding itu memiliki kepandaian cukup tinggi dan tentu bukan anggota biasa dari perkumpulan mereka, melainkan tokoh-tokoh yang berkedudukan cukup tinggi. Maka ia memandang penuh perhatian sambil mendekati dengan langkah perlahan. SSSSTTT. Kuilan terkejut dan berdongak. Ternyata yang berdesis itu adalah seorang pemuda yang duduk ongkang-ongkang di atas dahan pohon sambil menghadap ke arah pertandingan. Pemuda itu kini menoleh kepadanya dan menaruh telunjuk ke depan mulut. Melihat wajah pemuda itu yang berseri, tidak hanya mulutnya, bahkan hidung dan matanya ikut tersenyum ramah, sekaligus timbul rasa suka di hati Kuilan. Mata pemuda itu bersinar terang dan gembira, jelas tampak bahwa dia seorang periang yang lucu dan juga nakal. Kalau mau nonton, di sini paling enak, jelas aman dan tidak usah bayar. Bisik pemuda itu dan terkejutlah Kuilan. Pemuda itu hanya berbisik-bisik, akan tetapi suaranya jelas sekali terdengar olehnya, seperti di dekat telinganya. Tahulah ia bahwa pemuda yang periang ini bukan hanya seorang pemuda berandalan biasa, melainkan seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi dan sudah menguasai ilmu Choan Impact Li, mengirim suara 100 mil. Kalau saja pemuda itu tidak memiliki wajah tampan yang begitu jenaka seperti wajah seorang anak kecil yang nakal, tentu Kuilan akan ragu-ragu bahkan marah. Namun jelas baginya bahwa pemuda itu nakal dan polos, tidak bermaksud kurang ajar. Hal ini dapat ia lihat dari sinar matanya.
Selama setengah tahun merantau dan bertemu banyak laki-laki, Quilan sudah dapat membedakan pandang mata laki-laki yang tertarik akan kecantikan wajah dan bentuk tubuhnya, pandang mata mengandung berahi yang kurang ajar. Sengaja Quilan mengerahkan ginkangnya sehingga ketika ujung kedua kakinya menggenjot tanah, tubuhnya melayang naik seperti seekor burung kenari terbang melayang dan hinggap di atas cabang di dekat pemuda itu, duduk ongkang-ongkang seperti si pemuda tanpa sedikit pun membuat cabang itu bergoyang. Akan tetapi Quilan kecelik kalau ia memancing kekaguman pemuda itu, karena si pemuda menoleh kepadanya seperti tidak ada apa-apa saja, seakan-akan gerakannya yang indah dan ringan itu tadi sudah sewajarnya. Setelah menoleh dan memandang wajah Quilan sejenak, pemuda itu tersenyum lebar, merogoh saku bajunya yang lebar, mengeluarkan bungkusan dan membuka bungkusan itu, menyodorkannya kepada Quilan. Kiranya tanpa bicara pemuda itu telah menawarkan kacang garing kepada Quilan. Enak nonton di sini sambil makan kacang, katanya dengan mata bersinar-sinar. Gerakan mereka dapat nampak jelas. Hayo bertaruh, siapa yang akan menang antara pengemis bertongkat kurus kering dan pengemis botak berpedang itu? Aku berpegang kepada si botak. Quilan makin suka kepada pemuda yang sebaya dengannya ini, atau mungkin lebih mudah melihat sikapnya yang kekanak-kanakan. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengambil segenggam kacang, membuka kulit dan memakannya sambil menonton ke arah pertandingan. Aku bertaruh pengemis baju butut yang menang, Quilan berkata setelah menonton sebentar. Kacang garing itu enak sekali, selain gurih dan wangi tanda kacang tua dan baik, juga agaknya diberi bumbu dan asinnya cukup. Belum tentu. Kata si pemuda gembira dan kedua kakinya yang ongkang-ongkang itu digerak-gerakkan menendang. Memang si kurus kering itu lebih lihai ginkangnya, lebih cekatan. Akan tetapi kulihat si botak ini banyak tipu muslihatnya. Di gagang pedangnya terdapat alat untuk melepas jarum beracun. Ih, memang pengemis baju bersih itu golongan hitam dan curang. Quilan berseru. Bagaimana engkau bisa tahu? Tahu saja. Kau kira engkau saja yang tahu kelicikan mereka? Mereka saling pandang, cemberut karena dengan pertaruhan itu mereka seperti hendak saling memihak. Akan tetapi pemuda itu tersenyum, menyodorkan lagi bungkusan kacangnya. Enak kacang ini, bukan? Tentu enak, kacang ini khusus dibuat untuk istana kerajaan. Ia tertawa hahihi, lalu melanjutkan, akan tetapi, raja dan para pangeran belum tentu mempunyai mulut seperti mulutku, maka aku merasa bahwa mulutku tidak terlalu rendah untuk mencicipi kacang untuk istana ini dan kucuri sebagian. Hihihe. Quilan juga tersenyum lebar dan mengambil lagi segenggam. Keduanya kini tidak berkata-kata lagi karena ikut merasa tegang dengan pertandingan yang makin seru itu. Mereka seperti lupa diri, makan kacang sambil menonton ke bawah, persis seperti lagak para penonton permainan sepak bola yang ramai. Mereka seperti dua orang anak nakal yang sudah sejak kecil menjadi kawan bermain. Memang pertandingan itu makin seru. Tepat seperti yang dikatakan pemuda itu, gerakan pengemis baju butut yang memegang tongkat amat lincah, tubuhnya seringkali mencelat ke atas dan menyambar-nyambar dengan tongkatnya. Pengemis botak yang berbaju bersih, agaknya kewalahan dan terdesak sehingga ia hanya mampu mengelak dan menangkis, sukar untuk dapat membalas. Namun harus diakui bahwa pertahanan pedangnya cukup kuat sehingga semua terjangan si pengemis kurus kering selalu tidak mengenai sasaran. Tiba-tiba pengemis baju kotor itu mengeluarkan seruan keras dan ilmu tongkatnya berubah, membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin sempit sehingga mengurung tubuh lawannya. Hah, mampus sekarang jagomu, kata Quilan. Belum tentu. Lihat saja, jawab si pemuda. Lihat, nah. Kena. Berbaring dengan ucapan Quilan yang tentu saja dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas dan bahkan dapat menduga pula perkembangan setiap gerakan, benar saja tongkat pengemis pakaian kotor itu dapat menusuk leher pengemis botak. Akan tetapi, ketika pengemis botak itu berusaha menangkis dengan sia-sia, tiba-tiba dari gagang pedangnya meluncur sinar hitam dan kakek pengemis kurus kering itu pun berseru kesakitan dan roboh bersama-sama lawannya. Kalau lawannya dapat ia tusuk dengan tongkat, tepat mengenai leher, adalah dia sendiri menjadi korban 3 batang jarum beracun yang menyambar keluar dari gagang pedang ketika lawannya menekan alat rahasia di gagang pedang itu. 3 batang jarum berbisa memasuki perutnya. 3 orang pengemis baju kotor yang bertubuh kurus-kurus itu menjadi marah sekali.
Akan tetapi pada saat itu, 4 orang lawannya yang tadinya juga menonton, dengan bersorak telah menyerbu dan menerjang mereka bertiga. 3 orang pengemis ini cepat menggerakkan tongkat melawan pengeroyokan 4 orang lawan itu. Akan tetapi ternyata kepandaian 4 orang lawan, terutama yang berpakaian seperti jago silat, bermuka penuh brewok dengan alis tebal, tubuhnya tinggi besar, amatlah lihai. Si brewok tinggi besar ini menggunakan sepasang pedang dan gerakannya laksana harimau mengamuk. 3 orang pengemis baju kotor itu amat kewalahan dan terdesak sambil mundur. Namun mereka melawan terus dengan nekat sambil memaki-maki. Tidak lama pertandingan itu karena tiba-tiba 3 orang pengemis kurus itu berteriak keras dan terjungkal roboh. Kiranya diam-diam 4 orang lawannya itu telah mempergunakan senjata rahasia dan memukul roboh lawannya dengan senjata rahasia ini. Dan agaknya senjata rahasia mereka itu semua memakai racun, buktinya begitu roboh. Seperti halnya pengemis pertama, 3 orang kakek baju kotor ini pun tak bergerak lagi, mati seketika. Hahaha, kau kalah bertaruh. Bukankah jembel-jembel busuk pesolek yang menang? Pemuda di samping Kuilan bersorak. Kuilan cemberut, lalu berseru keras ke bawah, jembel-jembel pesolek dan kaki tangannya memang curang. Anak buah Butek Siulam mana ada yang tidak curang dan pengecut? Teringat peristiwa 5 tahun yang lalu, sengaja Kuilan menyebut nama itu. Siapa kira, mendengar disebutnya nama ini, si pemuda di sampingnya terkejut dan berteriak keras lalu terjungkal ke bawah pohon. Kuilan terkejut dan baru ia tahu bahwa pada saat pemuda itu terjungkal, dari bawah menyambar beberapa macam senjata rahasia itu. Cepat ia menggunakan ujung lengan bajunya mengebut dan runtuhlah semua senjata rahasia itu. Dengan muka merah Kuilan meloncat berdiri di atas cabang pohon. Ia melihat 4 orang itu terbelalak kaget. Akan tetapi seorang di antara 2 pengemis baju bersih, yang bertubuh pendek dan bermuka bengis, telah mencabut pedang dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya kembali menyambitkan senjata rahasia gelang besi yang melayang dan terputar-putar menyambar ke arah perut Kuilan. Gadis ini memuncak kemarahannya. Ia meloncat turun sambil menyampok senjata gelang besi itu ke bawah dan setengah disengaja ia menyampok gelang besi itu ke arah si pemuda yang sudah bangun. Aduh! Teriak si pemuda sambil berloncatan bangun dan mengelus-elus kepalanya, seakan-akan kepalanya terkena hantaman senjata rahasia itu. Akan tetapi jidatnya yang lebar dan kelimis itu tidak terluka, lecet pun tidak. Kuilan tidak pedulikan pemuda itu, lalu melayang ke arah pengemis baju bersih yang menyambut kedatangannya dengan sebuah tusukan pedang. Tampaknya serangan ini tak mungkin dielakkan lagi oleh Kuilan yang tubuhnya sedang melayang di udara dan memang gadis ini pun tidak berusaha untuk mengelak. Tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka melakukan gerakan mendorong dan pedang itu terkena dorongan hawa pukulan ini membalik kemudian secepat kilat Kuilan menyentil dengan telunjuknya ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang dan pedang itu mencelat sambil membalik sehingga menusuk pangkal lengan pengemis pendek itu sendiri sehingga kulit dagingnya terbelah dan tampak tulang lengannya. Sementara itu, entah bagaimana pedangnya telah berpindah ke tangan Kuilan yang mempergunakan pedang rampasan untuk menodong. Hahaha. Si pemuda itu bersorak sambil mempermain-mainkan gelang besi yang tadi menyambarnya dengan tangan kanan. Jembel tua bangka pesolek sekarang kehilangan aksinya. Makanya jangan sok aksi. Sudah tua bangka begitu, pura-pura jadi pengemis tapi pakaiannya bersih dan baru, biar kelihatan aksi dan tampan. Wah, ini namanya tua-tua keladi. Tentu saja pengemis pendek yang dirobohkan Kuilan itu melotot ke arah si pemuda dengan kemarahan meluap-luap. Akan tetapi juga terheran-heran mengapa senjata rahasianya yang biasanya ampuh bahkan mengandung racun itu kini dipakai main-main oleh si pemuda ini. Pada saat itu, pengemis kedua yang tubuhnya kurus kecil seperti kucing kelaparan itu menudingkan telunjuknya kepada Kuilan sambil membentak, suaranya besar dan parau sungguh berlawanan dengan tubuhnya yang serba kecil kurus. Iblis betina dari mana berani menentang Hek Choa Kaipang dan mengeluarkan ucapan menghina Ciang Bunjin Butek Siulam? Apakah sudah bosan hidup? Kuilan membalikkan tubuhnya, membelakangi pengemis pendek yang terluka untuk menghadapi lawan baru ini. Ia tersenyum manis ketika berkata, kalian ini jembel-jembel busuk, biarpun tidak sama dengan Hek Peng Kaipang, kiranya sama busuknya, apalagi sama-sama di bawah pimpinan Butek Siulam yang biarpun belum pernah kujumpai, tentu busuk pula. Perempuan keparat! Selama hidup kami tidak pernah bertemu denganmu dan tidak pernah bertentangan, mengapa hari ini kau datang-datang menghina dan memusuhi kami?
Apakah kau berpihak kepada jembel-jembel butut itu? Bentak pula pengemis kurus kecil sambil menuding ke arah mayat 4 orang pengemis baju butut. Kumis kecil di kanan kiri hidung itu bergerak-gerak akan tetapi tidak sama sehingga kelihatannya seperti sepasang sayap kupu-kupu yang hinggap di situ membuat Kuilan menjadi geli dan memperlebar senyumnya. Urusan kalian dengan jembel-jembel berpakaian butut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi kebetulan sekali aku adalah orang yang paling tidak suka melihat perbuatan-perbuatan curang dan pengecut. Dalam pertandingan tadi, kalian merobohkan lawan mengandalkan senjata rahasia secara curang sekali. Kemudian kalian juga menyerangku dengan senjata rahasia. Apakah kau masih mau bilang di antara kita tidak ada pertentangan? Berkata demikian, Kuilan melirik kepada 2 orang lain yang tidak berpakaian pengemis, yaitu yang bermuka brewok dan seorang temannya lagi. Jelas mereka itu tidak segolongan dengan 2 orang pengemis baju bersih ini dan mereka pun tidak mencampuri perdebatan, hanya memandang dengan mata terbelalak heran dan kening berkerut. Bocah sombong. Merampas pedang dan melukai saudaraku masih belum merupakan dosa besar, akan tetapi menyebut dan menghina nama Ciang Bujin kami. Kuilan memegang ujung pedang dengan tangan kirinya dan sekali tekuk, pedang rampasan itu patah menjadi 2 dan ia buang ke atas tanah. Pedang sudah kupatahkan, kalau aku bunuh saudaramu itu dan kumaki si kepala penjahat busuk butek siulam, kau mau apa? Iblis betina, rasakan tanganku. Tiba-tiba pengemis kecil kurus itu sudah mencabut pedang dan menggerakkan pedangnya membacok, gerakannya selain cepat juga kuat sekali, jauh lebih kuat daripada gerakan pengemis yang sudah terluka tadi. Pada saat yang sama, ketika Kuilan memutar tubuhnya untuk menghadapi serangan pengemis kecil kurus, pengemis kedua yang sudah terluka lengannya itu kini menggerakkan tangan kirinya menyambitkan sebuah gelang besi ke arah punggung gadis itu. Apa yang terjadi selanjutnya sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata, akan tetapi tahu-tahu 2 orang pengemis itu menjerit dan roboh dalam keadaan tak bernyawa lagi dan hebatnya, tepat di dahi mereka tampak luka berlubang ditembusi gelang besi beracun. Kiranya ketika tadi diserang pedang pengemis kurus, Kuilan juga tahu bahwa dari belakang ia diserang dengan senjata rahasia maka secepat kilat ia berkelebat ke depan, menangkap tangan yang berpedang dari samping lalu membetot tubuh itu dipakai menangkis gelang besi yang menyambar punggungnya sehingga senjata rahasia itu tepat menyambar dahi pengemis kurus. Adapun si pengemis pendek yang melepas senjata rahasia secara curang itu, sebelum sempat mengelak, telah dimakan senjata rahasianya sendiri yang dilemparkan oleh pemuda teman Kuilan dengan gerakan sembarangan namun yang membuat senjata itu menyambar cepat sekali dan masuk ke dalam dahi pemiliknya. Kini tinggal 2 orang yang bukan pengemis, teman-teman dari pengemis baju bersih, berdiri memandang dengan mata terbelalak kaget. Mereka berdua mengerti bahwa 2 orang muda itu memiliki kepandaian yang amat tinggi. Orang pertama yang mukanya penuh brewok segera melangkah maju dan menjura sambil mengangkat kedua tangan ke dada dan berkata, "Kepandaian Jiwi, tuan berdua, sungguh hebat dan membuat kami merasa kagum sekali." Kuilan hanya tersenyum mengejek, akan tetapi pemuda itu tertawa-tawa tanpa membalas penghormatan orang. "Hehe, kulihat kalian berdua bukan pengemis. Tapi tadi membantu dalam pertandingan antar pengemis. Apakah sekarang hendak menuntut bela atas kematian 2 orang sahabatmu ini?" Si brewok menggeleng-geleng kepalanya. "Kami tidak tersangkut dalam urusan antara mereka dan Jiwi, dan telah saya lihat betapa mereka itu mencari mati sendiri dengan keberanian mereka melawan dan memandang rendah Jiwi. Sungguh pun menghadapi 4 orang anggota Hong Sim Kaipang pengemis baju butut tadi kami merupakan sekutu mereka, namun urusan terhadap Jiwi kami tidak ikut campur." "Menggerakkan lidah memang amat mudah," Kuilan berkata mengejek. "Kau bilang tidak ikut campur, akan tetapi siapa tadi yang ikut menyerangku dengan senjata rahasia ketika aku berada di atas pohon itu?" Wajah si brewok menjadi merah. Memang tadi dia ikut menyerang Kuilan dengan senjata rahasianya yang berbentuk peluru bintang. Ia menjura kepada gadis itu dan berkata, "Harap Nona maafkan, tadi saya menyangka Nona adalah kawan pengemis Hong Sim Kaipang. Tidak peduli apa yang kau sangka. Hayo serang aku lagi dengan senjata rahasiamu," bentak Kuilan sambil tersenyum mengejek. Berubah muka si brewok. Saya mana berani? Berani atau tidak masa bodoh, kau harus. Kalau membangkang, jangan bilang aku keterlaluan." Suara ini mengandung penuh ancaman sehingga muka yang penuh brewok itu menjadi pucat. Ia berdiri saling pandang dengan kawannya. Kawannya itu agaknya lebih berani daripada si brewok,
matanya yang agak menjuling itu dipelototkan ke arah Kuilan dan ia berseru, "Nona, engkau sungguh keterlaluan. Kami adalah orang-orang Tian Liongpang, bukan orang-orang sembarangan. Kalau Su Hengku ini berlaku mengalah kepadamu, adalah karena melihat engkau masih muda, masih setengah kanak-kanak. Setelah Su Heng mengalah, mengapa engkau malah mendesaknya? Sekali dia turun tangan, engkau akan celaka, dan hal itu akan sayang sekali, melihat engkau begini muda dan cantik." "Sute, diam," si brewok menegur adik seperguruannya. Kuilan marah sekali, akan tetapi tak seorang pun tahu akan hal ini karena senyumnya makin manis. "Ah, begitukah? Jadi kalian ini orang-orang Tian Liongpang yang lihai? Kebetulan sekali, lekas kalian berdua menyerangku dengan senjata-senjata rahasia kalian." Si brewok ragu-ragu, akan tetapi si mata juling berkata, "Su Heng, dia yang minta dihajar, tunggu apa lagi?" Sambil berkata demikian si juling mengeluarkan 2 buah senjata rahasianya, yaitu peluru bintang. Senjata rahasia ini terbuat daripada baja, ujungnya runcing-runcing dan karena bentuknya bulat seperti peluru, maka dapat disambitkan dengan keras. Melihat ini, si brewok yang didesak-desak juga mengeluarkan senjata rahasia yang sama, akan tetapi hanya sebuah. "Hayo lekas serang, tunggu apa lagi?" Kuilan berseru, berdiri dengan sikap seenaknya, bahkan sengaja ia miringkan tubuh dan menoleh membelakangi 2 orang itu. Selagi si brewok ragu-ragu dan adik seperguruannya yang marah itu menanti gerakan kakaknya, terdengar pemuda itu tertawa bergelak. "Hahaha. Aku mendengar nama besar Tian Liongpang sebagai perkumpulan yang disegani dan ditakuti, yang mempunyai cabang di seluruh negeri, yang dipimpin oleh orang-orang sakti. Akan tetapi ternyata kini orang-orangnya hanya pengecut-pengecut yang suka menyerang seorang gadis dengan curang. Manusia berandalan. Diam kau. Ini bukan urusanmu." Kuilan membentak dan melotot kepada pemuda itu. Si pemuda masih tertawa-tawa, akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak dan wajahnya memperlihatkan sikap kaget ketika pemuda itu melihat betapa 2 orang itu menggunakan kesempatan selagi Kuilan menoleh dan bicara kepadanya untuk menyerang dengan senjata rahasia mereka. Pemuda itu menjadi pucat karena maklum betapa hebatnya serangan itu dan betapa ia sendiri yang berdiri jauh tidak sempat mencegah serangan ini. Akan tetapi wajah yang kaget itu berubah girang dan sinar matanya menyorotkan kekaguman ketika ia mendengar pekik kesakitan kedua orang anggota Tian Liongpang itu. Si mata juling roboh dan tewas seketika karena pelipis dan dadanya dihantam senjata rahasianya sendiri, sedangkan si brewok roboh kesakitan akan tetapi segera melompat bangun kembali karena hanya pahanya yang terluka oleh senjata rahasianya sendiri pula. Ia berdiri dengan mata terbelalak kagum dan heran. Memang luar biasa sekali caranya gadis itu menghadapi serangan senjata rahasia tadi. Biarpun sedang menengok ke belakang, namun Kuilan tahu akan serangan senjata rahasia. Bahkan tanpa menoleh lagi ia menggerakkan kedua tangannya, menyambar senjata rahasia si juling yang datang lebih dulu ke arah pelipis dan dada, kemudian secepat kilat ia mengembalikan 2 senjata itu ke arah pemiliknya, tepat mengenai pelipis dan dada. Adapun peluru bintang yang dilepas si brewok hanya mengarah pahanya. Itu pun tidak tepat di tengah-tengah, maka Kuilan juga membalikan senjata rahasia itu tepat mengenai pinggir paha si brewok yang mendatangkan luka daging. Sambil meringis menahan sakit, si brewok menjura kepada Kuilan. "Benar hebat dan mengagumkan. Saya mengaku kalah dan kematian Suteku adalah karena tidak hati-hatinya. Mohon tanya, siapakah nama nona yang gagah?" Kuilan sudah menggerakkan bibir hendak mengaku, akan tetapi tiba-tiba pemuda itu berkata, "Apakah matamu sudah buta? Terang nona ini menggunakan nama Mutiara Hitam, engkau masih bertanya-tanya lagi?" Sambil berkata demikian, pemuda itu sekali menggerakkan kaki tubuhnya sudah melayang dan hinggap di dekat Kuilan seperti gerakan seekor burung ringannya. Si brewok memandang kagum dan tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia menduga bahwa gadis ini memakai nama julukan Mutiara Hitam karena gagang pedangnya terhias sebutir mutiara hitam yang besar. Ia lalu menjura kepada pemuda itu dan bertanya, "Terima kasih atas penjelasan Tuan Muda. Bolehkah saya mengetahui nama Kongcu?" "Namanya si berandal, apa kalian belum tahu?" Suara ini keluar dari mulut Kuilan yang hendak membalas pemuda itu. Akan tetapi si berandal hanya tertawa, lalu berkata kepada anggota Tian Liongpang itu, "Kau ini manusia tidak tahu diri berani main-main di depan Mutiara Hitam dan berandal, sungguh sudah bosan hidup. Mohon jiwi, tuan berdua, sudi memaafkan, karena tidak mengenal maka kami telah berlaku kurang hormat.
Harap Jiwi suka memandang perkumpulan dan ketua kami memberi maaf kepada saya. Kalau kami tidak memaafkan, apa kau kira akan masih tinggal hidup? Si berandal bersombong. Hayo ceritakan siapa engkau dan apa urusan Tian Liongpang dengan pengemis-pengemis itu serta mengapa pula terjadi pertandingan dengan pengemis-pengemis Hong Sim Kaipang? Dan mengapa pula nama Butek Siulan tadi ku dengar disebut Chiang Bujin oleh pengemis pendek itu? Saya bernama Okyu seperti semua pimpinan dan petugas Tian Liongpang saya taat dan tunduk kepada perintah atasan. Saya dan Suteo Ulun itu mendapat tugas untuk menyampaikan undangan kepada para pimpinan Hek Choa Kaipang untuk menghadiri pengangkatan ketua baru Tian Liongpang pertengahan bulan depan. Ketika hendak kembali ke Yan'an, di sini kami bertemu dengan 3 orang anggota Hek Choa Kaipang yang berhadapan dengan 4 orang Hong Sim Kaipang. Tentu saja kami membantu Hek Choa Kaipang dan salah mengira bahwa Jiwi adalah teman-teman anggota Hong Sim Kaipang. Dan tentang Butek Siulam? Pemuda itu mendesak. Pou Kiu tidak menjawab, wajahnya pucat. Ah, urusan begitu saja mengapa mesti banyak tanya lagi? Kuilan mencela. Si badut Butek Siulam itu sudah jelas menjadi cukong dunia pengemis golongan hitam. Ingin aku bertemu dengan badut itu untuk memberi hajaran agar ia kapok dan tidak membiarkan anak buahnya bermain curang. Pou Kiu makin pucat. Saya tidak mempunyai cukup harga untuk menyebut-nyebut nama besar beliau, hanya saya mengerti bahwa beliau merupakan seorang tokoh besar yang amat dihormati Tian Liongpang. Suaranya agak gemetar dan matanya lirak-lirik ke kanan-kiri penuh kekhawatiran. Sudah, pergilah dan bawa mayat temanmu. Mengingat Tian Liongpang kami memaafkanmu dan bulan depan kalau tiada halangan, kami akan datang menonton keramaian di Yan'an. Pou Kiu menjura mengucapkan terima kasih, kemudian menyambar mayat sutenya dan pergi dari situ dengan langkah terpincang-pincang. Kuilan membalikan tubuh terus lari pergi pula dari tempat itu. Akan tetapi belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang berlari di belakangnya. Ketika melirik dan melihat bahwa yang mengikutinya adalah pemuda itu, Kuilan lalu mengerahkan ginkangnya dan berlari makin cepat. Setelah lari agak jauh, ia melirik ke belakang. Kiranya pemuda itu masih saja mengikuti di belakangnya, hanya terpisah 3 meter. Kuilan penasaran dan mengerahkan seluruh tenaganya, lari secepat terbang. Pemuda itu pun mengerahkan tenaganya. Beberapa lama mereka berlari-larian cepat sampai puluhan li jauhnya. Akhirnya terdengar pemuda itu berkata dengan napas memburu. Waduh, berat nih. Mutiara Hitam, apakah engkau takut padaku maka melarikan diri? Kalau pemuda itu mengeluarkan ucapan lain, agaknya Kuilan tidak akan mempedulikannya dan akan berlari terus. Akan tetapi dikatakan takut merupakan pantangan besar baginya, maka cepat ia mengerem larinya, berhenti dengan tiba-tiba sehingga pemuda yang membalap di belakangnya itu hampir saja menubruknya kalau tidak cepat-cepat membuang diri ke samping dan berjungkir balik 2 kali. Gerakan pemuda ini amat lucu, akan tetapi juga indah dan membuktikan kegesitannya yang luar biasa. Takut? Siapa bilang aku takut padamu? Kuilan bertanya, memandang tajam dan mengangkat muka membusungkan dada, sikapnya menantang. Tentu saja aku yang bilang. Pemuda itu berhenti dan mengatur napasnya yang agak terengah-engah. Wah, bisa putus napasku kalau diajak balapan lari gila-gilaan seperti tadi. Aku tidak bilang kau takut, aku tadi bertanya apakah engkau takut kepadaku. Aku tidak takut? Apamu yang kutakuti? Kuilan membentak. Kalau tidak takut mengapa lari seperti dikejar setan? Aku mau bicara denganmu, aku ingin jalan bersama, kenapa kau melarikan diri? Aku lari, atau jalan, atau tidur, bukan urusanmu. Aku tidak ada urusan denganmu, aku tidak ingin berjalan bersama, tidak ingin bicara denganmu. Wah, kenapa begini galak? Sungguh tidak berbudi. Aku tidak berhutang budi kepadamu. Kau mau apa? Pemuda itu menyeringai dan senyumnya yang lebar itu lucu sekali, seperti senyum orang mengunyah garam, sehingga diam-diam Kuilan menjadi geli. Kau memang tidak berhutang budi kepadaku. Akan tetapi engkau hutang kacang. Hayo menyangkalah kalau mampu. Bukankah kau berhutang kacang asin garing yang gurih dan wangi? Tidak 1, tidak pula 2 atau 3, melainkan 3 genggam yang isinya banyak. Hanya 2 genggam. Bentak Kuilan. 2 genggam banyak juga namanya. Lebih 20. Hayo kau bayar kembali hutangmu itu, baru di antara kita tidak ada sangkut paut lagi.
Kuilan tertegun dan melengak. Ia menoleh ke kanan ke kiri, tak berdaya. Dari mana ia bisa mendapatkan kacang asin di dalam hutan itu? Dan yang sudah masuk perutnya pun tidak mungkin dikeluarkan lagi. Betapapun juga, ia kalah benar. Memang tak dapat ia menyangkal bahwa ia tadi telah makan 2 genggam kacang asin pemuda itu. Baru sekarang Kuilan merasa kalah debat. Biasanya, menghadapi suhengnya, Sumakiat ia selalu menang berdebat sampai suhengnya kewalahan. Akan tetapi sekarang ia benar-benar bingung, tak tahu harus melawan secara bagaimana. Akhirnya Kuilan menggerakkan kepala keras-keras untuk menyingkap gumpalan rambut yang jatuh ke mukanya, sebuah kebiasaan atau gerakan yang biasa ia lakukan tanpa sadar apabila ia merasa malu, bingung atau marah. Kau memang manusia berandalan, ugal-ugalan, tidak tahu malu menyebut-nyebut urusan 2 genggam kacang asin yang tidak ada harganya. Cih! Kau yang sombong, galak, tidak menghargai orang. Diajak jalan bersama dan bicara saja tidak sudi, seperti tidak ingat saja betapa tadi di atas pohon ikut duduk dan makan kacang. Pemuda itu merengut. Sudahlah. Betul aku telah berhutang 2 genggam kacang padamu. Nah, sekarang apa yang hendak kau bicarakan? Wajah pemuda itu sekaligus berseri kembali seperti biasa, sepasang matanya bersinar-sinar penuh keriangan. Memang wajah yang amat tampan dan melihat wajah ini, sukarlah bagi Kuilan untuk mempertahankan kedongkolan hatinya. Wajah itu amat segar dan riang, tidak hanya mata dan bibir yang selalu membayangkan senyum gembira, bahkan alis yang tebal itu bergerak-gerak lucu, bulu mata ikut bergetar seperti menari-nari. Wajah yang tampan, wajah yang lucu dan gembira. Seperti awan tipis disapu angin, lenyaplah rasa panas di hati Kuilan dan gadis ini lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol, membereskan rambutnya dan mengusap peluh di leher dengan ujung lengan baju. Gerah, ya. Memang hawanya panas, apalagi kalau dipakai lari-lari cepat, bisa mandi keringat kita. Tangannya merogoh dalam baju dan ketika ditarik keluar, ternyata ia telah memegang sebuah guci panjang berisi air jernih dan dingin. Gerakannya cepat dan kelihatannya seperti seorang pelawak main sulap saja. Dibukanya tutup guci dan dengan tersenyum ia berkata, isinya air, jernih dan bersih. Guci ini bukan sembarang guci, melainkan guci wasiat dan air yang disimpan di sini, makin lama tidak makin kotor malah makin jernih, berbau harum dan timbul rasa manis, juga menjadi dingin segar. Minumlah, Nona. Ia menyodorkan guci itu kepada Kuilan. Air yang tampak jernih berkilau, muka yang tampak riang dan menawarkan dengan penuh kejujuran, hawa yang panas, semua ini membuat Kuilan bernafsu sekali untuk meneguk air segar itu. Tanpa berkata apa-apa ia menerima guci, mendekatkan bibir guci yang halus kepada bibirnya sendiri yang lebih halus lagi. Akan tetapi pada saat itu pandang mata mereka bentrok dan cepat-cepat Kuilan menurunkan lagi guci air itu ke bawah, tidak jadi minum. Kenapa? Kuilan mengerling dengan pandang mata tajam. Apakah air ini juga akan dianggap hutang? Lebih baik mati kehausan daripada minum air hutangan. Ia menyerahkan kembali guci itu kepada pemiliknya. Pemuda itu tertawa bergelak, memperlihatkan deretan gigi yang terpelihara rapi dan putih. Apakah benar-benar engkau begini pemarah dan galak? Ah, aku tidak percaya, kau hanya pura-pura bersikap galak saja. Siapa tidak akan marah kalau kau begini ugal-ugalan? 2 genggam kacang asin saja digugat-gugat, dijadikan alasan. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan menjura sampai jidatnya hampir menyentuh tanah, seperti seorang melakukan penghormatan kepada ratu. Hamba mohon beribu ampun atas segala kesalahan hamba terhadap Tuan Putri yang mulia. Hei! Bagaimana engkau tahu bahwa? Kuilan tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Sikap pemuda ugal-ugalan yang melawak itu sejenak mengingatkan ia akan ibu kandungnya yang menjadi ratu di Hitan sehingga timbul dugaan dan kecurigaannya bahwa pemuda aneh ini tahu bahwa dia anak ratu. Akan tetapi melihat wajah pemuda itu berbalik menjadi kaget dan heran, ia menahan kata-katanya, kemudian melanjutkan. Sudahlah. Jangan kau main-main seperti badut. Sebetulnya engkau mau apakah? Mengapa mengejarku dan hendak bicara apa dengan aku? Pemuda itu menarik muka sungguh-sungguh, akan tetapi tetap saja mukanya yang kekanak-kanakan itu berseri ketika ia menyodorkan guci airnya. Harap Nona suka minum dulu air ini agar percaya bahwa Nona tidak lagi marah kepadaku. Kuilan menerima guci itu dan meneguk isinya.
Memang air yang amat dingin dan segar sehingga hilanglah hausnya, terasa amat puas dan nikmat. Enak benar air ini, katanya memuji sambil mengembalikan guci. Pemuda itu pun meneguk air, kemudian menutup guci dan menyimpannya kembali ke balik bajunya. Nona, terus terang saja, begitu bertemu denganmu, aku sudah menjadi sangat tertarik dan kagum. Gerakanmu jelas menunjukkan bahwa engkau memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, sikapmu terbuka dan tegas. Benar-benar hebat sekali. Setelah bertemu dengan seorang seperti Nona, bagaimana aku dapat berpisah begitu saja tanpa lebih dahulu bicara dan mengikat persahabatan? Apalagi melihat sikap Nona yang sama sekali tidak memandang mata kepada Tian Liongpang dan terutama sekali berani memaki seorang tokoh besar seperti Butek Siulam, benar-benar hebat sekali dan tentulah Nona seorang yang memiliki kedudukan sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia Kang Ou pada waktu ini. Bersambung ke jilid 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.